Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ristia Rahma Andita dapat menemani pagi Anda di liputan 6 pagi. Berbagai informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Serupa namun tak sama dengan COVID-19 varian awal. Masuknya varian Omikron memang tidak dapat terhindarkan. Ketika muncul varian dengan daya tular 5 kali lebih cepat, kita hanya menunggu waktu sampai Omikron menyebar luas di dalam negeri. Namun, transmisi lokal yang telah terjadi di Indonesia tidak bisa dimaklumi begitu saja. Terlebih, berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan, kemarin terdeteksinya kasus itu bukan dari hasil tracking. Kasus transmisi lokal yang disebut sebagai kasus pertama itu diketahui setelah yang bersangkutan melakukan tes antigen untuk syarat perjalanan udara. Tambahan satu pasien transmisi lokal itu membuat total kasus terkonfirmasi Omikron di Indonesia sudah 47 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember 2021. Sebanyak 45 kasus merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Setelah resmi ada penularan lokal Omikron, kiranya pemerintah secara serius melakukan pembatasan lebih ketat lagi agar tidak semakin menyebar luas. Paling penting lagi ialah kegiatan tes dan lacak dilakukan lebih maksimal. Jangan tunggu ada kasus penularan lokal baru melakukan banyak kegiatan tes dan lacak. Para ahli sejak jauh-jauh hari sudah mengingatkan kemungkinan Omikron masuk ke Indonesia, namun antisipasi yang dilakukan selalu terlambat. Pelajaran dari masuknya corona awal bahkan dari masuknya varian Delta nyatanya tidak membuat bangsa ini berbenah. Memang fakta menunjukkan tingkat keparahan Omikron tidak seganas Delta. Itu pula sebabnya tingkat kematian akibat varian Omikron di berbagai negara relatif kecil. Meski begitu, pemerintah tidak boleh lengah. Kematian di Amerika Serikat dan Australia terjadi pada penderita yang berusia lanjut dan ada pula pasien yang belum divaksin. Fakta itu ialah peringatan bagi Indonesia yang cakupan vaksin pada lansia baru mencapai sekitar 43% dan vaksinasi dosis pertama baru mencapai 75,38%. Cakupan vaksinasi itu menunjukkan masih besarnya jumlah penduduk yang rentan akan simptom berat. Simptom berat sama artinya dengan perawatan di rumah sakit. Jika itu yang terjadi, ancaman penuhnya fasilitas kesehatan tetap ada. Mulai sekarang, pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan mulai pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas hingga rumah sakit. Persiapkan juga tenaga kesehatan, ruang rawat, obat, oksigen, alat kesehatan, sistem informasi, serta sistem rujukan. Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami kolaps. Pengalaman yang terjadi pada bulan Mei sampai Juli lalu harus menjadi pelajaran yang berharga. Ketika itu, tsunami kasus COVID-19 tidak saja berakibat pada orang yang terjangkit, tetapi semua orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Begitu banyak orang yang tidak mendapatkan akses perawatan hingga akhirnya kehilangan nyawa. Kondisi itu tidak boleh terulang kembali. Kita mengapresiasi pemerintah yang telah memperpanjang lagi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 14 hari. Namun itu saja belum cukup. Pemerintah harus meningkatkan berkali-kali lipat testing random di berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah juga harus memperketat prokes khususnya di tempat publik dan aturan perjalanan di dalam negeri. Demikian liputan 6 pagi, saya Ristia Rahma Andita pamit undur diri.